anggota DPR pun sudah kita tanyain, semua anggota Dewan bilang, nggak bisa. Kamu ngelawan pemerintah kalau mau ngelepas KC. Yang bisa ngelepas ya Nabi ke-26. Masalahnya, keluarganya yang menjadi penghalang utama sekarang. Keluarganya sendiri yang menjadi penghalang utama. Ya, dan para lawyernya, terutama lebih ngeri lagi lawyernya. Kenapa dia udah siap mangap begini mau cari duit lagi, tapi bukan dari Nabi ke-20 atau Saifuddinnya polos, bingung dia, ditunggangi seperti biasa, ketipu lagi Saifuddin, nanti bangkrut lagi. Lihat ya, ulang lagi, kolaps lagi, nanti ngulangi lagi dari bawah lagi, ya kan, mau kumpul duit lagi, nggak bisa, orang akhirnya nanti nggak percaya sama Saifuddin. Sekarang kencangkan sabuk pengaman, saya pasang langsung ya, untuk pasang nitro, lepas rem ya, hand rem semua dilepas, kita akan gaspol. Luar biasa. Oh, coba kencangkan, coba Pak Pendra, gimana kasih contoh sabuk pengamannya, pasang. Nah, oke, siap, gaspol ya. Luar biasa nih. Udah, luar biasa. Oke, kita sekarang pasang nitro, lepas rem, hand rem semua dilepas. Kita akan mulai gubrak ya. Oke, ya, semalam lawyer tuh WhatsApp saya terus, akhirnya minta dipanggil abang. Abang ini hanya ingin menolongmu, abang gundulmu peang. Saya bilangnya, sejak kapan ibu gua punya anak lu orang macam itu tadi, macam anak setan yang suka berdusta, nggak ada ya. Semua kakak saya semua nggak ada yang suka berdusta. Iya, enggak. Keluarga kami itu begitu ya. Iya, enggak ada yang tapi nggak ada yang begitu. Iya, enggak. Keluarga kita tuh gitu semua. Kayak saya begini, iya, enggak, gampang. Simple sekali kami itu, iya, enggak ada yang di belakang, nggak punya agenda tersembunyi, nggak punya apa-apa. Ya, jadi itu laporan. Jadi si lawyer ini rupanya masuk dia pusing ini ya, macam Gilbert ya kan. Dia pikir dia mau serang saya, seenaknya saja bisa begitu. Wah, malah jadi nyangkut, malah bingung dia. Begitu kita berbalas pantun, pusing dia. Si abang mencela-mencele, betul, si abang kamar mandi mencela-mencele. Luar biasa. Tapi ini semua sudah banyak cerita ya. Ini masuk, ini orang banyak pentingan. Wah, ini semua informasi dari mana-mana. Hati-hati Kamarudin, ya. Hati-hati Kamarudin, karena dia budak kamar mandi semua, buat ngintip semua, bolong semua kamar mandi dia. Dia bilang begitu. Hati-hati, ini orang udah bau pesing kamar mandinya nih, udah bau busuk, bau septic tank nih, ya. Hati-hati dengan Kamarudin, semua udah bilang begitu. Hati-hati dengan Martin. Jangan-jangan si Martin ini yang jual data kalian semua, Askri, hati-hati ya. Si Martin tuh bisa jual data Askri loh. Dia kan yang pegang datanya kalian kan, para YouTubers kan. Saya dengar ada satu anggota Askri didatengin rumahnya. Hati-hati kalian ya. Aduh, Heri sahabatku, Pak Pendeta Heri. Pendeta Heri ini satu alma mater dengan saya ya. Hati-hati Pak Pendeta Heri ya, kamu dengar. Suaranya Pak, kepencet tuh. Iya, oke. Teman-teman, data Askri itu ya dijual. Hati-hati ya. Hati-hati. Kenapa dijual? Taunya gimana? Untungnya apa si Martin? Iya, kalau kalian menderita kan dia yang untung. Kalian akan datang sama dia. Memang cari uangnya dari penderitaan orang lain. Memang begitulah, ya kan? Kerjanya kan memang cari, kalau ada orang lain menderita dia senang, dia dapat rezeki kan. Kalau ada orang lain menderita, dengan cara apa? Dijual datanya. Hati-hati kalian ya, datanya bisa dijual tuh sama lawyernya Askri. Udah dibilangin nggak percaya ya kan. Aduh, terawangan Nabi ke-26 ini nggak mungkin meleset. Udah dibilangin Martin nggak bener kan, langsung kan bongkar semua. Kita mencoba positif, tetapi kalau nggak bener kita harus bilang nggak bener, supaya nanti apa-apa kita tahu apa yang akan terjadi dengan KCIS itu, kita sudah langsung analisa. Oh, nanti bakal begini. Saya kasih tahu Anda ya, KCIS itu nggak mungkin dilepas sama pemerintah, karena
Bahkan anggota DPR pun sudah kita tanyain, semua anggota dewan bilang, nggak bisa. Kamu ngelawan pemerintah kalau mau ngelepas KC. Yang bisa ngelepas ya Nabi ke-26. Masalahnya, keluarganya yang menjadi penghalang utama sekarang. Keluarganya sendiri yang menjadi penghalang utama. Ya, dan para lawyernya, terutama lebih ngeri lagi lawyernya. Kenapa dia udah siap mangap begini mau cari duit lagi, tapi bukan dari Nabi ke-20 atau Saifuddin. Saifuddinnya polos, bingung dia, ditunggangi seperti biasa, ketipu lagi Saifuddin, nanti bangkrut lagi. Lihat ya, ulang lagi, kolaps lagi, nanti ngulangi lagi dari bawah lagi, ya kan? Mau kumpul duit lagi nggak bisa, orang akhirnya nanti nggak percaya sama Saifuddin. Ya kan, bukan nggak percaya Saifuddinnya, tapi nggak percaya apakah kamu berhikmat untuk mengelola uang. Karena setia dalam perkara kecil akan diberi perkara besar. Orang itu diberi kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, selesai. Manusia itu kan manusia, punya batasan. Nah, makanya Pak Saifuddin itu sayang sekali, kasihan sekali Pak Saifuddin ini. Mudah-mudahan Pak Saifuddin ya mau mendengar perkataan Nabi ke-26 ini. Salah dia. Malah belajarnya sama pendeta 15 miliar, salah. Pendeta 15 miliar itu sudah di ujung tanduk juga. Ya kan, ngajarin udah nggak jelas, udah pakai cium sepatu segala macam. Nah, anaknya ngajarinya bapaknya. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau sudah ada pengajaran cium sepatu itu udah jelas bukan dari Tuhan ya. Ngajar cium sepatu, kandidat Tuhan ada di dalam sepatunya dia, kan geblek juga kan. Hati-hati ya. Nah, oke, sebelum kita nggak mau membahas itu ya. Kenapa? Karena saat ini ya di pemerintahan mereka lagi wait and see. Minggu kemarin kita dengar berita ya, NII itu lagi membaiat satu kampung, satu itu dibaiat sama NII, negara Islam Indonesia itu ya. Mereka lagi baiat satu kampung itu, serem itu, dibaiat satu-satu semua. Ya, bahkan MUI mengeluarkan jargon-jargon ya yang mengerikan sekali, jargon-jargonnya, jadi tanpa BH segala macam, BH haram apa segala. Oh, serem saudara. Wah, kalau sudah BH haram berarti Bhinneka Tunggal Ika itu sudah nggak bineka lagi. Kenapa? Sudah nggak ada BH-nya kan? Kalau BH haram maka Bhinneka Tunggal Ika itu udah nggak ada binekanya lagi, udah nggak bisa. Mengapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika kan pakai BH. Kalau nggak pakai BH, nggak bisa bineka namanya. Ayo, jadi ineka. Bingung lu. Jadi nggak bisa jadi ineka tunggal ika karena udah nggak pakai BH lagi. Padahal BH-nya udah dia bilang haram. Nah, itu yang teman-temannya di Jambi kasihan. Ya, mobilnya udah nggak pakai BH lagi. Ya kan? Karena kan plat nomornya BH. Oke, itu dulu. Nah, sebentar, sambil saya siapkan beberapa data ya. Ini teman-teman biar melengking, mendesa-desa. Ini dulu nih, Pak Nugroho, lalu Pak Paul Dere tadi ya. Oke, Pak Nugroho dulu. Silakan Pak Nugroho. Sebentar, saya mau siapkan ini ya. Silakan. Terima kasih Pak Paul yang diberi kesempatan di awal ya. Muhammad KC, kabar beritanya kita hingga hari ini tidak jelas. Maksudnya yang dari pengacara ya, tapi kita dapat kabar selalu dari Pak Paul. Ya, iya, lucu ya. Tentang Muhammad KC. Kabarnya bukan dari lawyernya, malah dari saya ya. Dan A1 semua, habis saya ngomong, besok baru si lawyernya baru ngomong. Bingung juga ya, lu kita lu. Gitu. Nah, Muhammad KC sekarang kan sudah bukan lagi milik keluarga sebetulnya. Maksudnya kasusnya ya, kasus Muhammad KC sebenarnya tidak lagi sekedar milik keluarga. Nah, saya herannya pemahaman pengacara Muhammad KC ini kacau ya. Mestinya mendapat simpati dari banyak pihak itu dikelola sehingga bermanfaat bagi perjuangannya. Nah, dalam hal ini perjuangan membela Muhammad KC yang intinya sebetulnya untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama
atas adanya pasal-pasal karet penodaan agama yang hanya menyasar kelompok, lebih banyak menyasar kelompok Kristen Katolik dan yang lainnya yang itu. Nah, tapi oleh pengacaranya ini malah dimanfaatkan, bukan malah mengelola dukungan dari berbagai pihak atas penderitaan atas kasus yang diterima oleh Muhammad KC, tapi dia malah pengacaranya rupanya punya pikiran lain untuk memanfaatkan kasus ini untuk kepentingannya. Nah, keluarganya kita nggak tahu pasti, saya sendiri tidak tahu pasti, tapi kelihatannya juga bukan keluarga yang paham atas bagaimana perjuangan yang harusnya dilakukan, sikap yang harus dilakukan. Nah, ini memang mungkin yang menjadi perlu dilakukan oleh Pak Saifuddin Ibrahim, malah mengelola keluarganya ini diberi pengertian. Perjuangan Muhammad KC itu menjadi perjuangan bersama untuk melawan ketidakadilan terjadi di Indonesia dalam berbagai hal. Nah, ini saat ini masih dalam kategori penodaan agama yang hanya menyasar kelompok Kristen Katolik dan kelompok-kelompok selain Islam. Nah, kalau ini berlanjut, rasanya bisa hancur, bisa payah nanti Muhammad KC. Bukan kasusnya dibela, tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan oleh pengacaranya. Ini harus menjadi perhatian bersama, yang semula diberi sebenarnya peluang sangat besar untuk mendapatkan dukungan, tapi oleh pembelanya, pengacaranya tidak bisa memanfaatkan apa yang telah berkembang dengan baik, dukungan-dukungan tersebut. Betul. Ya, ini mestinya kita kehilangan momentum. Iya, sekarang kehilangan momentum, ketinggalan. Kemarin sebentar lagi kita hilang loh momentumnya loh. Iya. Makanya saya panjer terus. Kenapa saya ingatkan terus, walaupun kita hari ini mau cerita lainnya, tetapi kita panteng terus karena momen KC ini memang sengaja mau diredam ya oleh para pengkhianat ini, lawyer dan para pengkhianat ya alumni kita. Jadi saudara-saudara ini sekalian nih, saudara-saudara ya, kalau ada channel-channel yang menebar roh ketakutan ya, langsung diblok saja. Bukan cuma saja di unsubscribe, langsung blok aja. Nggak usah dikasih dah, nggak usah mikir, oh, dia makanya gimana, nggak usah. Ya, langsung diblok aja, di unsubscribe, di report aja rame-rame. Ya, iya, langsung di report rame-rame. Mau channel, mau biarpun teman kita sendiri pun begitu dia menebarkan roh ketakutan, langsung di unsubscribe, ya, langsung di report rame-rame. Ya, apalagi yang sampai memberikan peluang untuk para pengkhianat ini ya, saudara nggak usah deh. Kenapa? Karena nanti orang-orang ini akan menularkan kemana-mana. Ya, menimbulkan membuat kita jadi takut lagi, nanti jadi separuh hati lagi, kita udah mau jalan ya, momentum itu ada hilang. Nah, ada dia dapat panggung lagi nanti. Nah, udah terbukti orang-orang ini, si lawyernya KC, pokoknya siapapun yang kasih panggung sama lawyernya KC langsung diblok deh, gitu aja deh. Ya, siapapun yang nggak, kenapa? Karena ini lawyernya KC ini memang pengkhianat yang mengadu domba para YouTubers ini kan lawyernya KC. Nah, betul, ya kan, ya kan, gara-gara apa? Gara-gara kan sudah terbukti kan, kemarin ngomong di ada channel tertentu itu kan, bahwa memang harusnya tidak boleh sampai ke internasional. Padahal padahal YouTubers dan kita lah yang membuat sampai ke internasional. Artinya apa? Ini memang memang ini lawyer ini bangsat biadab pengkhianat. Ya, jadi Anda di unsubscribe. Pokoknya YouTubers yang memberikan panggung buat orang-orang ini langsung di unsubscribe dan langsung di report aja rame-rame, biar mati aja YouTube-nya. Ya kan, biar kapok dah. Karena ini bahaya sekali, akan mematahkan semua perjuangan kita semua. Semangat, ya. Iya. Unsubscribe, gerakan unsubscribe semua channel-channel yang memberikan panggung buat lawyernya KC. Karena lawyer yang ini nggak bagus ya. Lawyer ini bahaya sekali, lawyernya KC yang sekarang ini KC itu bisa mati di dalam gara-gara lawyernya KC nih. Anaknya nggak ngerti itu dia, nggak urusan juga mungkin kali. Saya juga bertanya-tanya. Ya, para Jauti. Oke, terima kasih. Saya sih melihat memang
kasus KC ini sampai sekarang kita nggak ada hasil ya Pak ya. Saya nggak ngelihat dia ke rumah sakit atau diobati gitu ya, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan apa yang sudah disuarakan oleh Pastor Paul dan teman-teman di sini itu tiba-tiba disabot sama orang yang pernah di sini dulu, subscribe aja Pak, kita harus tegas karena langsung unsubscribe, walaupun teman kita sendiri unsubscribe saja. Mau yang senior, mau yang junior, subscribe aja Pak. Yang unsubscribe, ya walaupun teman kita sendiri ya, mau siapa, bahkan teman saya sendiri pun itu ya, unsubscribe saja, langsung diblok aja, dibuat rame-rame supaya jangan ada panggung lagi. Karena ini lawyer bahaya sekali dan orang ini nggak tahu bahayanya. Jadi supaya jangan kasih panggung. Kalau nggak nanti dia akan menebar roh ketakutan. Ya. Kalau perlu dibentuk lawyer bayangan itu mestinya. Gimana, Pak Paul? Nah itu nanti urusannya Pak Putih itu. Urusannya LSM. Pokoknya kita lagi pikir caranya bagaimana ya. Kita bukannya diem ya. Semuanya menjadi halangan adalah memang si lawyer ya, karena apa? Sudah ada instruksi nggak boleh ketemu KC. Dia ngomongnya apa? Oh boleh kok, tetapi mana ada yang boleh? Semua nggak ada yang boleh. Lalu lawyer ini kerjanya apa? Kenapa KC nggak boleh ditemuin orang? Oh boleh kok, bahkan Risuli Lubis aja datang nggak tanggal 9. Risuli Lubis itu datang, ditolak kok nyatanya kok. Artinya apa? Bohong. Ini lawyer ini memang udah baunya bau septic tank semua nih. Nah, karena ada kepentingan mau dijual. KC ini mau dijual ya. Nah, hari ini kita nggak lagi cerita KC, kita punya topik yang lebih bagus, tapi kita awali dengan ini dulu ya, supaya Anda tahu bahwa kami tidak lepas mata kami, tidak akan tinggalkan KC, kita akan monitor terus ya, kecuali KC bilang cukup, baru kita bilang. Nah, kecuali KC yang bilang ya itu sudah tanggung jawab, tapi selama KC bilang kita nggak ngerti nih KC ini bagaimana, kita mau ketemu aja nggak boleh kok. Justru itu yang kita jadi aneh. Penasaran kondisi. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ini kan teman-teman kita sudah ke ini ya, sudah sampai ke anggota dewan ya. Kita sudah sampai coba. Kita bukan cuma bersurat, udah datangin anggota dewannya, makanya kita tahu kondisi di dalam seperti apa. Ya, Komisi 3 udah kita datengin, bukan bersurat, kita udah samperin. Ya, bukan bersurat, kita nyamperin, kita datang ke Komisi 3 ke DPR. Bukan bersurat kayak orang pacaran, bersurat. Nah, kita udah datengin, semua kita sudah jajakin, semua jenderal-jenderal polisi itu sudah kita datengin. Ya, cuman masalahnya dari lawyernya yang nggak boleh. Dan nggak bisa karena ada kuasa hukum. Nah, sekarang dengan KC-nya, sekarang bagaimana ketemu KC? Nah, repot kan? Jadi kuasa hukum itu sendiri, si kuasa hukum ini yang menghalang-halangi kita komunikasi dengan KC. Ya selesai, makanya kita lagi mau bypass supaya bisa langsung masuk ke dalam ketemu KC. Udah. Ini Pak Putih lagi pikirkan caranya, ini urusannya Pak Putih bukan urusan saya. Oke, Pak Paul. Gitu Pak Nugroho. Oke, lanjut dulu ya. Amerika, Paul Direy. Habis ini Napoleon Bonaparte. Silakan. Pastor, salam semua teman-teman. Shalom. Ini saya mau cerita di luar konteks. Ya. Saya minggu kemarin saya lagi tiduran. Ya. Tiba-tiba kok ada suara bilang begini, Desember. Tek, saya langsung, ada apa ini? Apa ini? Bilang Desember kan hari Natal, ya kan? Atau apa? Saya nggak tahu. Cuma itu suara kedengeran sekali Desember. Ya mudah-mudahan ya dalam konteks kelahiran Yesus itu nggak ada rancangan-rancangan jahat lah. Saya mau berdoa itu aja. Karena ya ini memang suara di dunia kan sudah tahu soal KC. Tapi yang namanya keledai liar ini susah nih Pak Pastor. Mereka tuh kalau udah maunya harus diikutin. Tapi mereka kan nggak ngerti bahwa negara ini kan dibangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maksud kita sekarang ya dari pucuk pimpinan ini bagaimana caranya bisa meredam ini mereka ini. Kalau kita kan semua yang nasionalis nggak ada masalah loh, nggak ada hal-hal yang nggak ada hal-hal membuat kita itu mau berontak tuh enggak gitu loh. Cuman ini khilafah ini apa gitu, kita mesti sadarin mereka gitu loh. Nah, pucuk pimpinan negara ini, anggota dewan, karena kita kan ngebayangin
bagaimana Afghanistan itu dirobek-robek, rakyat susah, makan susah, nggak ada air, fasilitas listrik nanti. Kita, aduh, pokoknya ribet dah kalau udah urusan kelas-kelas begitu. Makanya bagus Pastor itu pengacaranya juga sekarang yang kita hadapi buntu dengan KC. Mudah-mudahan misi yang itu berhasil. Cuman kembali tadi, mudah-mudahan suara Desember itu, apakah saya nggak ngerti lah maksudnya. Apakah itu memang Tuhan kalau memberikan pesan itu kan kalau nggak mesti penting ngapain begitu loh Pastor. Mau ngasih pesan seperti itu, ya kan. Desember saya sampai seumur-umur saya nggak pernah dengar suara seperti itu. Itu aja ya Pastor, terima kasih banyak. Desember ya, ini kurang 1 bulan, ini berarti karena 25 Oktober ini KC itu harus P21, harus pindah kejaksaan. Sebenarnya ini kesempatan untuk mindahin KC gitu ya, cuman kita nggak tahu karena susah sekali ketemu KC itu dihalangin, sudah ada instruksi. Nah ini sekarang lagi dibuat dan memang ini sudah ada TO dalam tanda kutip ya, TO pemerintah melalui MUI ini. Ya karena apa? Karena ini itulah sebabnya saya bilang Yahya Walu ini nggak mungkin dibarter. Yahya Walu ini memang ditandem sama si MUI supaya ustadz-ustadz lain tuh dilindungin, supaya jangan saya teriak lagi diskriminasi, gitu. Karena Yahya Walu ini kasusnya ini kan sudah sampai ke dunia internasional, udah kita naikkan. Nah, makanya lawyer MKC ini udah goblok, tukang bohong lagi. Nah, udah bodoh, pendusta. Nah, ini bahaya sekali. Makanya ya semua channel-channel ya Anda langsung unsub ya, langsung ditinggal aja. Di-block kalau perlu, di-report sekalian. Jadi Anda nggak lihat lagi. Karena makin banyak viewernya dia makin ini dia. Makin menjadi-jadi. Nah, jadi langsung blok aja supaya jangan mengganggu perjuangan kita. Ya, perjuangan kita ini sudah sampai sejauh ini ya, kita mau hancurkan khilafah benar-benar supaya 2024 ini biar pertarungan nasionalis dengan nasionalis, bukan khilafah dengan nasionalis, tapi nasionalis dengan nasionalis. Kalau bisa pertarungan ya putra-putra yang nasionalis. Ya, kalau saya akan mendukung Presiden Batak ya. Kalau presidennya Batak, mungkin saya dukung aja. Saya akan jadi jurkamnya. Nggak ya, bercanda ya, saya nggak boleh terlibat dalam politik. Nggak boleh ya. Aduh, tapi saya berharap presidennya jangan suku Jawa lagi. Mungkin jangan dari Jawa lagi lah, Batak atau Ambon ya, atau Manado lah. Ya, atau orang Bali. Orang Bali ya, orang Bali belum pernah loh masuk. Presidennya orang Batak, ya kan, wapresnya orang Bali, cocok kan? Gabungan itu deh pokoknya. Ya kalau bisa presidennya Hindu gitu ya, saya dukung loh kalau presidennya Hindu. Deh kalau presidennya Hindu saya jadi jurkamnya juga boleh deh. Aduh, presidennya Hindu ya kalau bisa ya, yang paling minoritas dong Hindu. Itu untuk menunjukkan Indonesia itu sangat Pancasila. Bukan Kristen juga. Kalau saya mah nggak mendukung presidennya Kristen, saya mah mendukung kalau presidennya Hindu, yang minoritas banget sekalian. Wapresnya jangan Islam lagi ya, Kristen atau yang apa, atau pokoknya jangan suku ini lagi, dari Irian, ya dari Papua, supaya Papua jangan minta merdeka. Harusnya begitu, yang benar ya. Kalau mau sehat ya begitu, ya. Dari Hindu lah, Hindu Bali lah, kita kasih panggung buat Bali gitu loh, ya, sama wapresnya dari Papua. Itu saya yakin Indonesia. Yang penting kan teknikalnya di lapangnya, ya kan. Nah itu simbol-simbolnya itu yang penting udah kita naikkan, simbol-simbol Pancasilanya itu, presidennya Hindu Bali, wapresnya dari Papua, itu nanti Indonesia tenang langsung. Ya langsung bilang, pokoknya Katrun langsung masuk penjara, berani sebut khalifah masuk penjara aja pokoknya. Nah itu nanti baru aman. Bukan anti Islam, Islam mah boleh-boleh saja, tapi jangan sebut khalifah lagi. Berani ngomong khalifah atau syariah Islam ditegakkan di bumi Indonesia, masuk penjara aja. Nah, harusnya begitu. Ya. Sementara di layar Anda saya tampilkan nomor rekening laporan keuangan Yayasan Damaris Pancasila ya, yang
sampai dengan periode 12 Oktober ya kemarin. Karena kemarin saya lupa naikkan. Oke, kita lanjut dulu.